Saudara-saudariku terkasih, Salve, salam sehat untuk kita semua. Mengawali tahun baru liturgi, kita diajak untuk bersyukur atas perjalanan panjang yang telah dilalui gereja yang senantiasa merayakan Tuhan yang mulia. Penyertaan Tuhan sungguh mengagumkan, dan ini kita alami dari saat ke saat. Hari ini kita mendengar lagi optimisme Yeremia bahwa janji yang pernah Tuhan buat dengan manusia akan ditepati oleh Tuhan sendiri. Janji Tuhan bukan janji yang asal janji, bukan janji main-main. Janji Tuhan adalah Dia akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Artinya apa? Janji itu akan terpenuhi melalui keturunan Daud. Dia itu akan melaksanakan keadilan bagi setiap manusia. Dia akan bertindak seadil-adilnya terhadap setiap manusia. Dia akan menegakkan kebenaran dan keadilan Allah. Dia itu adalah hakim kita. Karena pada saatnya Dia akan mengadili kita menurut apa yang sudah kita lakukan atau belum kita lakukan. Yang bersalah dan berdosa tidak akan luput, tidak akan lolos. Yang bersalah akan dihukum, dan yang tidak bersalah akan bebas dari hukuman. Dan pada saatnya kita semua akan berdiri di hadapannya, karena kita memiliki kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi satu hal yang pasti, bahwa tidak ada kejahatan terhadap Allah yang tidak akan dihukum, dan tidak ada kejahatan terhadap Allah yang tidak bisa diampuni karena adanya juru selamat. Saudara-saudari terkasih, tunas keadilan itu adalah anak manusia atau Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus menjelaskan tentang akhir zaman atau kedatangannya untuk kedua kalinya. Kedatangan Tuhan akan disertai dengan tanda-tanda alam yang dahsyat dan menakutkan. Kedatangan Tuhan akan mengguncangkan semua kekuasaan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dan saat itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Untuk itu, Tuhan mengingatkan kita untuk jaga diri dan jaga hati. Jaga diri dan jaga hati agar tidak dipenuhi oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Tuhan tidak mau kita didapatinya sedang tidak ada persiapan atau sedang bersenang-senang dengan hal-hal duniawi. Tuhan mau kita menanti dan menunggu kedatangannya dengan penuh persiapan, di mana hati dan diri kita diisi dengan hal-hal baik, diisi dengan kasih. Tuhan meminta kita untuk berjaga-jaga dan berdoa, karena dengan berdoa, kita menyerahkan dan mempercayakan masa-masa penantian kita hanya kepada Tuhan. Semakin kita percaya dan yakini penyelenggaraan Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita hidup dalam kasih dengan orang lain. Kita mesti mengisi masa-masa menunggu atau menanti kita dengan berjaga-jaga dan berdoa, supaya Tuhan memberi kita kekuatan untuk bisa menjaga diri dan hati kita. Tuhan mau kita hidup berkenan dan kudus sampai pada kedatangannya. Namun, kekudusan bukan milik kita, tapi milik Allah semata. Kita mungkin berjuang untuk meraihnya, tapi kita tidak bisa menggapainya dengan kekuatan kita sendiri. Untuk bisa menggapainya, kita butuh campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa mencapai hidup kudus. Karena Tuhanlah yang paling bisa membuat kita mampu menjaga diri dan hati kita untuk selalu bersih dan kudus dalam masa-masa penantian ini. Tuhanlah yang paling bisa membuat kita berada dalam keadaan kudus sampai pada saat kedatangannya. Jika kita hidup berkenan dan kudus di hadapan Tuhan, maka kita adalah orang yang pantas dan layak untuk tahan berdiri menyambut kedatangan Tuhan. Rasul Paulus juga menasihati kita untuk hidup saling mengasihi satu sama lain dan untuk hidup tidak bercacat dan kudus sampai pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, bersama orang kudusnya. Kita diajak untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dan hati kita dalam menantikan kedatangan Tuhan. Diri dan hati kita yang bermasalah, yang belum beres dengan Tuhan, dengan pasangan kita, dan dengan sesama kita, perlu diselesaikan, perlu dibereskan, dan tidak dibiarkan begitu saja dalam keadaan kotor.
Diri dan hati kita perlu dibersihkan agar benar-benar pantas dan layak untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam hati dan dalam hidup kita. Marilah kita senantiasa berdoa memohon rahmat Tuhan agar kita mampu hidup berkenan dan kudus di hadapannya. Semoga rahmat Tuhan menguatkan kita semua agar dalam masa-masa penantian ini kita mampu menjadi orang yang bisa menjaga diri dan menjaga hati untuk tetap kudus seraya menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.